Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik, kalau bukan di Mimbar tuh, karena kritis dan oposan. Kali ini ada video dari netizen di Facebook yang membandingkan video PPN, perbedaan negara, ya. Jadi PPN yang di sini dimaksud adalah bukan pajak pertambahan nilai atau VAT, value add tax, tapi perbedaan negara. Ya, ada yang PPN 10%, ada PPN yang 12%, ada yang PPN-nya cuma 8%, 5%, dan 6%. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Oh, ini antara Korea Selatan dan Indonesia. Jalan-jalan di Korea Selatan sangat bagus, di Australia. Bandingannya Indonesia. Kanada PPN-nya 8%. Bagus ya. Swiss PPN-nya 8,1%. Jepang PPN 10%. Ada ya netizen ini ketika membandingkan, ya. Ini masih terkait dengan wacana dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% per 1 Januari 2025 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna secara musyawarah, ya, secara didukung secara luas saat itu, ya. Luar biasa di saat paceklik, pagebluk melanda seluruh dunia. Ekonomi stagnan, bahkan ekonomi mengalami minus, ya. Semua negara berlomba-lomba meringankan beban rakyatnya. Malaysia, Singapura, Thailand, hampir semua negara di dunia menurunkan PPN, pajak pertambahan nilai mereka. Tapi yang luar biasa di negeri Konoha, di negeri Indonesia, ya, yang gemah ripah loh Cinawi toto tentrem sok itu tiba-tiba menaikkan PPN-nya menjadi 12% secara bertahap, ya, di mana PPN 11% berlaku sejak April 2022 dan nanti per Januari 2025 menjadi 12%. Luar biasa. Dan di saat yang sama, ya, para pengusaha, para konglomerat, ya, yang selama ini menyembunyikan harta mereka atau tidak melaporkan harta mereka untuk dikenakan pajak, mendapatkan tax amnesty atau pengampunan pajak. Lebih menggiurkan lagi, ya, tawaran-tawaran bagi para investor, ya, untuk kemudian mempermudah investasi di Indonesia mendapatkan tawaran tax holiday atau libur pajak. Sedangkan rakyat ditekan dengan berbagai jenis pajak, terutama PPN, ya, hingga untuk rakyat tax everyday, setiap hari tanpa pajak, setiap hari dengan pajak, ya. Luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari besaran APBN Republik Indonesia, ternyata pajak itu mengambil porsi sampai 82%. Luar biasa. Lalu kemana hasil kekayaan alam negeri ini yang luar biasa? Dari mulai emas, nikel, batu bara, minyak bumi, gas, hasil hutan, hasil laut, timah, ya, tambangnya. Itu larinya kemana? Di saat yang sama, saat pagebluk berlangsung,
Komoditas seperti batu bara harganya melambung tinggi karena permintaannya yang luar biasa. Bahkan produksinya di Indonesia pada kurun waktu 2020 sampai 2022 itu melebihi target. Luar biasa. Yang jelas ya, ratusan triliun itu tidak masuk ke kas negara, tapi masuk ke para pengusaha-pengusaha tambang. Inilah yang menjadi akar permasalahan di negeri ini. Ya, kenapa kemudian sampai hari ini terus ya memeras pajak ya dari rakyat? Karena sistem ekonomi dan sistem politik di negeri ini yang menggunakan sistem kapitalisme ya, yang semuanya bertumpu pada sektor pajak ya. Yang tadi ya, yang dimana dari sistem kapitalisme tidak membedakan ya mana kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum ya. Jadi dalam sistem kapitalisme, siapapun yang punya modal bisa memiliki semua. Inilah akar dari sistem hari ini ya. Coba bayangkan jika negeri ini menggunakan sistem Islam, pasti kesejahteraan yang akan didapatkan. Karena dalam Islam sudah sangat jelas ya, bahwa sumber pendapatan negara yang paling utama adalah dari sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum. Ya, dalam Islam sangat jelas membagi kepemilikan. Ada kepemilikan pribadi atau individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Ya. Dan kepemilikan umum itu berupa apa? Berdasarkan hadis dari Nabi SAW ya, bahwa manusia itu berserikat dalam 3 hal, yakni air, api, dan padang gembalaan. Air jelas, sesuatu yang air itu ya kepemilikan bersama. Karena air itu ya sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Ya. Makanya tidak boleh ya yang namanya danau, sungai, pantai, laut itu diprivatisasi, dimiliki oleh individu. Ya karena kepemilikan umum, semuanya boleh memanfaatkan itu. Kemudian api di sini bisa diartikan energi, ya sumber daya, mineral. Ya itu jelas hak kepemilikan umum, walaupun kemudian para ulama membagi 2. Jika kemudian pertambangan ini ya, dan ini depositnya kecil dan itu di tanah pribadi, itu bisa menjadi bisa boleh dikelola oleh individu pemilik tanah ya, jika depositnya kecil. Tapi jika tambang itu depositnya banyak, walaupun di tanah pribadi, maka kemudian menjadi kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara untuk kemudian untuk kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir ada kepemilikan negara. Ya kepemilikan negara seperti apa? Seperti tanah-tanah milik negara, gedung-gedung perkantoran dan lain sebagainya yang memang milik negara. Itu jelas. Jadi hari ini ya, kenapa kemudian akhirnya pajak ya terus-menerus meningkat ya, kuantitasnya juga meluas meluas ke berbagai hal ya. Ya karena tadi ya negeri ini bertumpu pada pajak ya. Dan tadi sumber daya alam yang luar biasa ya. Coba bayangkan ya, Indonesia itu hampir punya semua sumber daya alam tadi, tapi pengelolaannya diserahkan kepada swasta, baik itu swasta dalam negeri, swasta asing maupun swasta asing ya. Jadi wajar ya. Dan tadi negara itu cuma dapat yang namanya bisa dividen atau pajak dari ya itulah yang kemudian kita tahu sendirilah ya. Ya kita lihat. Terus kemarin juga katanya Freeport ya sudah dimiliki. Padahal Freeport itu kan
izin ya pertambangannya sebenarnya sudah habis izin kontraknya sampai 2020 atau 2022 kemarin ya. Tapi malah diperpanjang sampai 2040 ya, luar biasa. Padahal bisa dikelola oleh BUMN ya paling tidak. Ya, tapi kan dilepaskan begitu saja. Malah kemudian hanya mengakuisisi sahamnya menjadi 51%. Dan itu dapat dividennya nggak langsung di tahun itu. Itu kan luar biasa. Artinya itu tadi permasalahan pajak ini akan selesai ketika negeri ini mau ya menggunakan sistem Islam. Karena dalam Islam itu jelas tidak ada yang namanya pajak. Karena pajak itu haram, nggak boleh. Ya, kan jelas sumber pendapatan dalam Islam itu jelas dari sumber daya alam. Kemudian apa yang disebut dengan kharaj dan usyriyah ya, tanah kharaj dan tanah usyriyah ya. Di mana kharaj ya, di sini adalah tanah-tanah yang dulu ya ditaklukkan baik secara peperangan maupun secara damai ya. Statusnya tetap dari tanah kharaj ya. Tinggal nanti status apakah kharaj unwah atau kharaj sulhi ya. Dan kemudian ada ghanimah ya, dan banyak sekali ya. Kemudian juga ada pemasukan dari zakat ya. Namun kalau zakat memang berbeda ya. Kalau zakat itu memang peruntukannya khusus untuk 8 asnaf saja ya. Itu sudah sesuai dengan firman Allah ya. Tidak kemudian meluas pada peruntukannya kepada yang lain, itu tidak boleh. Karena sudah khusus untuk 8 asnaf saja, tidak boleh keluar dari itu. Makanya ya kalau menggunakan sistem Islam ya sumber pendapatan negara itu sangat banyak, terutama dari sumber daya alam. Bahkan potensi dari sumber daya alam yang beberapa beberapa item saja ya, ada emas, nikel, batu bara, minyak bumi, gas, kemudian hasil laut, hasil hutan, ya kemudian juga itu ketika ditimah ya, ketika dihitung-hitung itu potensinya itu bisa sebesar 4.000 sampai 5.000 triliun. Luar biasa. Kalau tadi semuanya dikelola oleh negara dan dikumpulkan hasilnya. Luar biasa. Artinya melebihi dari APBN 2025 yang dianggarkan sekitar 3.500 triliun. Bahkan surplus. Dan sisanya bisa untuk melunasi hutang. Ya. Dan tentunya itu bisa terjadi jika negeri ini ya menggunakan sistem Islam ya. Tapi selama ya sistemnya sistem kapitalisme sekuler, demokrasi ya, ya jangan berharap ya kemudian negeri ini akan bebas pajak ya. Karena negara bebas pajak itu hanya akan terjadi dalam sistem Islam. Ya, karena tadi Islam itu mengharamkan pajak, dan dalam Islam hanya ada dikenal dengan doribah. Ya, doribah itu sebenarnya bukan pajak ya, karena doribah ini adalah pungutan ya, yang dipungut memang secara paksa ya, tapi hanya untuk menutupi kekosongan kas negara. Ya, misalkan kas negara dalam keadaan kosong, sedangkan ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan untuk dipenuhi. Namun ternyata kas negara kosong. Ya, dibutuhkan misalkan dana sekian triliun, maka dibuka opsi. Yang pertama adalah infak sedekah dari rakyat. Ya, ternyata tidak memenuhi pula, maka kemudian barulah diambil doribah. Dan doribah itu hanya diambil ya kepada orang-orang muslim yang kaya saja. Jadi muslim yang kaya. Bagaimana yang non-muslim? Yang non-muslim tidak diambil karena yang non-muslim sudah membayar jizyah. Jadi luar biasa ya ekonomi Islam itu. Ya, pengaturnya sudah sangat luar biasa. Ya, kalau Sri Mulyani ya yang ketua ekonomi syariah katanya ya, yang lulusan Berkeley, padahal kita tahu Sri Mulyani itu biangnya ya kapitalisme. Ya, ketika ngomong ekonomi syariah itu cuma berkutat pada zakat, pada wakaf,
pada apa lagi? Infak, ya. Padahal jelas ya, dalam pengelolaan ekonomi Islam itu dalam sumber pendapatan negara sudah sangat jelas, ya. Dan tadi ya, itu semua akan terjadi ya jika negeri ini menggunakan sistem Islam, dan sistem Islam itu ya jelas dalam bentuk ya sistem pemerintahan dan sistem negara khilafah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.